Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang air. Kalian pasti sudah tahu dan sudah sangat sering menggunakan air. Tahukah kalian air apa yang kalian gunakan? Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimanakah jika air di muka bumi ini habis? Mari simak lebih lanjut video pembelajaran kali ini. Air. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air digunakan dalam kegiatan industri maupun dalam kegiatan rumah tangga. Dari sekian banyak sumber air tanah seringkali dijadikan pilihan untuk pemenuhan kebutuhan air. Cara mudah untuk mendapatkannya, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang bagus menjadi alasannya. Namun, dari keunggulan-keunggulan tersebut, ada hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan air tanah. Sebab seharusnya air tanah merupakan pilihan terakhir untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Tentunya hal itu harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab. Mengapa demikian? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari terlebih dahulu terkait siklus air. Air tanah adalah bagian dari siklus air, salah satu siklus terbesar yang ada di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari, kemudian menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air tersebut kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi meresap melalui celah pada tanah dan batu di titik resapan. Air yang meresap bergerak mengisi cekungan air tanah sebagai cadangan. Proses bergeraknya air memakan waktu yang lama. Contohnya, air tanah pada tempat tinggal kita berasal dari air tanah ratusan tahun yang lalu. Lamanya terbentuk air tanah membuat air tanah sebagai sumber daya alam tidak terbarukan. Kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah yang merusak bangunan di atasnya. Kemudian pada lingkungan dengan zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang harusnya meresap menjadi banjir yang merugikan kita. Lamanya air tanah diperbaharui, minat yang tinggi, serta keterkaitan dengan lingkungan seharusnya membentuk tanggung jawab kita untuk melestarikan air tanah demi memastikan agar sumber daya tersebut dapat selalu dimanfaatkan. Cara pelestarian air tanah salah satunya melalui proses pengaturan penggunaan air tanah, yaitu adanya peraturan-peraturan yang mengikat terkait pemanfaatan air tanah. Selain itu, akan diadakannya konservasi seperti pembentukan biopori, embung, dan reboisasi juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan air tanah. Nah, baik, cukup ya. Jadi, materi kali ini kita akan membahas tentang siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk rintik-rintik hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau.
Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak sekali tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah terkena longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat-sangatlah penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak sekali yang gundul akibat terjadinya penebangan liar. Selain penebangan juga, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton, jadi tidak ada daerah resapannya ya, dapat menghalangi meresapnya air ya. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan atau pemukiman. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun atau evaporasi. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, ini nanti akan dibahas tentang siklus air dan bencana kekeringan ya. Materi siklus air sudah dijelaskan ya anak-anak minggu kemarin. Oke. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Maka dari itu, air hujan termasuk air yang halal ya. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan lebih bersih.
karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang atau dibor. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut, atau masuk ke dalam proses runoff. Air permukaan adalah air yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi atau pengikisan oleh air sungai. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering, bahkan danau atau setu menjadi kering juga. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih atau kekeringan. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Nah, maka dari itu, mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari ya. Siklus air dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Siklus pendek. Siklus air pendek diawali dengan penguapan air laut ke atmosfer. Pada proses kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan berubah menjadi titik-titik air atau presipitasi atau hujan yang jatuh ke laut dan mengulang lagi siklusnya. Begitu pula demikian seterusnya. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Uap air dibawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan, gumpalan awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Air hujan akan meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Lewat saluran-saluran air itu kembali lagi ke laut. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Siklus panjang diawali air laut yang menguap. Uap air mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air lainnya berasal dari penguapan air di permukaan seperti dari danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan atau hewan. Gabungan awan dan uap air tersebut akan jatuh sebagai hujan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin. Oleh sebab itu, udara dingin tersebut mengubah air menjadi salju atau es, sehingga terjadilah hujan salju atau es di pegunungan tinggi. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya bongkahan es atau salju di puncak pegunungan. Bongkahan-bongkahan es tersebut akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut glacier.
Gletser kemudian mencair ya, bukan mencari, dan mengalir melalui perairan darat serta kembali lagi ke laut. Nah, di sini ada kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Apa saja sih? Yang pertama, menghemat penggunaan air. Jadi tadi ya, seperti tadi kita gunakan air sehemat mungkin ya. Kemudian yang kedua, membuat lubang resapan atau lubang biopori agar air-air yang menggenang ya itu dapat masuk menyerap ke dalam tanah ya. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga yaitu menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah, atau kita lakukan dengan reboisasi ya, menanam pohon kembali ya, agar tidak terjadi longsor atau banjir karena akar-akar dari tumbuhan ini dapat memperkuat tanah ya. Jadi tanahnya ini tidak dapat goyang ke bawah air atau arus. Nah, ini merupakan kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih ya. Selain air dari hujan ya, hujan langsung tersebut, kita dapat menjamin ketersediaan air bersih. Di sini ada lagi tentang kekeringan ya. Kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, faktor alam. Nah, salah satu penyebabnya karena faktor alam, yaitu kondisi tanah dan iklim. Yang kedua, kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air, atau berbatu atau aspal ya. Jadi tanah tersebut tidak akan dapat menyerap air ya. Air itu tidak dapat masuk ke pori-pori tanah ya. Kemudian faktornya, sebabnya yang kedua yaitu kegiatan manusia. Kekeringan dapat terjadi oleh kegiatan manusia ya. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan senantiasa menjaga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti ketersediaan air bersih ini susah kita dapatkan karena kita hidup tidak lepas dari air. Nah, di sini ada soal ya, soal evaluasi. Soal dikerjakan di buku tulis. Yang pertama, jelaskan tahapan peristiwa siklus air tanah. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Kemudian jelaskan kegiatan manusia, jelaskan akibat, dan sebutkan 3 cara untuk melestarikan sumber mata air.